Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikra dari jurusan Tadris IPS, kelas A, Universitas Islam Negeri Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi UAS saya dengan judul Landasan Historis Pendidikan. Sebelumnya kita masuk ke historis. Sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian dan kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Baiklah, yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama adalah sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu ada 10. Yang pertama, zaman purba. Yang kedua, zaman pengaruh Hindu-Buddha. Yang ketiga, zaman pengaruh Islam. Yang keempat, zaman pengaruh Nasrani. Yang kelima, zaman kolonial Belanda. Yang keenam, zaman kolonial Jepang. Yang ketujuh, zaman kemerdekaan. Yang ke-8, zaman Orde Baru. Yang ke-9, zaman Orde Lama. Dan yang 10 ada zaman reformasi. Dan sejarah perkembangannya di dunia adalah ada 9 macam. Yang pertama, zaman realisme. Yang kedua, zaman rasionalisme. Yang ketiga, zaman naturalisme. Yang keempat, zaman developmentalisme. Yang kelima, zaman nasionalisme. Yang keenam, zaman liberalisme. Yang ketujuh, zaman positivisme. Yang kedelapan, zaman individualisme. Dan yang terakhir adalah zaman sosialisme. Baiklah, kesimpulan dari materi saya adalah berdasarkan pada landasan historis pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kita diperoleh tidak dengan mudah, butuh banyak waktu dan pengorbanan. Selain itu, pendidikan itu dinamis, artinya pendidikan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Semoga pendidikan pada era globalisasi ini di Indonesia bisa lebih baik dan berkembang sesuai dengan keadaan sekarang yang terjadi. Pendidikan juga mewariskan peradaban masa lampau, sehingga peradaban masa lampau yang memiliki nilai-nilai luhur mereka di masa sekarang dengan mewariskan dan menggunakan karya dan pengalaman masa lampau. Pendidikan menjadi pengawal atau perantara dan memelihara peradaban. Dengan demikian, pendidikan memungkinkan peradaban masa lampau diakui eksistensinya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.